Oke, satu dulu. Ini saya nyalakan recordingnya. Oke. Sebelum perkuliahan dimulai, saya beri kesempatan pada kalian untuk selfie dulu. Silakan bisa dinyalakan kameranya. Kenapa di awal perkuliahan saya khawatir kalau di pertengahan nanti sudah ada yang keluar putus gitu. Ini mumpung kalian berhasil masuk, jadi ada bukti. Tolong itu di save, terus bisa diupload di e-learning. Sudah saya sediakan di e-learning untuk mengupload ya. Silakan bisa diupload. Kalau yang Permatasari dimasukkan di Permatasari, kalau yang bukan Permatasari dimasukkan ke kelas A atau kelas B. Ya, seperti itu. Oke. Kalau sudah kita mulai. Saya akan tutup video saya. Nanti pada saat akhir perkuliahan akan saya sediakan lagi sesi untuk selfie ya. Jadi saya 2 kali. Gitu. Mungkin bagi yang belum berhasil hari ini, mungkin bisa nanti setelah perkuliahan. Oke. Sekali lagi selamat siang pada pertemuan kali kedua. Hari ini saya akan sedikit melanjutkan dulu materi hari pertama yang belum sempat terselesaikan kemarin. Kalau ada masalah di kualitas suara, tolong ngomong aja. Oke, ini adalah saya bahas mengenai standar tegangan perangkat Arduino ya, atau perangkat digital. Ini standar tegangan itu, kalau Anda tahu perangkat digital itu ada true atau bisa dinilai 1 atau 0. True itu 1, kalau 0 itu false. Nah, di dalam elektronika digital atau elektronika logika, ini juga sama. True itu adalah high, false itu low, ya. Nah, ini adalah standar TTL. Jadi tegangan perangkat itu sudah ada standarnya. Jadi perangkat digital itu nggak boleh kena tegangan lebih dari 5 volt. Kalau lebih dari 5 volt, dia akan terbakar. Oke. Lalu antara 0 sampai 5 volt ini dibagi 3 sebenarnya. Tepatnya dibagi 2, tapi yang ketiga itu adalah untuk margin. Yang pertama adalah low, area low, ini ya, area low. Ini 0 sampai 0,8. Terus antara 0,8 sampai 2 volt ini ada 1,2 ya kalau nggak kalah. Ini kalau diselisihnya. Ini selisih tegangan ini adalah area terlarang, ya. Area terlarang. Jadi kalau Anda bisa buka buku karangan Wafito Teknik Digit, itu nanti di situ dijelaskan yang pakai bahasa Indonesia.
Ya, kenapa kok lupa? Ini kan kita belajar Arduino. Arduino itu sekali lagi tidak hanya memprogram. Kita kalau sudah bermain dengan perangkat IoT microcontroller, mau nggak mau Anda harus apa istilahnya, harus memahami juga elektronika gitu. Ini tidak seperti Anda memprogram bahasa C atau Python atau apa di dalam PC ya, di dalam komputer. Namun Anda juga harus istilahnya harus memahami elektronika. Salah nyambung perangkat di elektronika kalau nggak terbakar atau tidak berhasil, ya nggak akan berhasil gitu, walaupun program Anda benar gitu ya. Jadi memprogram yang secara benar itu tidak jaminan apa yang Anda buat itu berhasil. Terus height, sekali lagi height itu adalah tadi 0,8 sampai 2, lalu height itu 2 sampai 5 ya. Ini kalau dia untuk inputan, kalau untuk outputan itu adalah height itu 2,7 sampai 5. Terus 0 sampai 0,5. Ini kalau saya menganggapnya kalau low itu 0 sampai 0,6 ya. Itu. Ya. Ini common itu apa ya? Common itu umumnya generally atau umumnya itu 0 sampai 5 itu height ya. TTL. Waktu saya SMP itu yang di buku Wasito itu adanya TTL ya. Yang di buku Wasito itu yang teknik digit. Itu TTL, itu waktu saya SMP. Lalu pada saat saya kuliah tahun 89-an ke atas ya, masuk perkuliahan tahun 89, baru ada yang namanya IC CMOS ya. IC CMOS ya. Nah, ini CMOS. CMOS ini lebih halus lagi. Lebih halus itu artinya lebih tegangannya lebih rendah, kebutuhan tegangan. Dia maksimum cuma 3,3 volt ya. Maksimum hanya 3,3 volt. Nggak boleh lebih dari 3,3 volt. Namun range-nya hampir sama, 0 sampai 0,8. Terus ini height-nya itu adalah 2 sampai 3,3 ya. Ini pertanyaannya, Pak, kenapa kok ada standar baru namanya CMOS? Perangkat elektronika semakin kemari, semakin modern, itu dibuat tegangannya itu semakin kecil. Pertama adalah hemat energi. Terus kedua, perangkat itu bisa dibuat lebih lembut ya. Kalau Anda membuka HP, itu akan ada perangkat yang sangat-sangat lembut. Saya aja kalau memperbaiki HP, kalau belajar memperbaiki HP, saya kira saya sudah tidak sanggup. Mata ya, sama mata. Itu namanya perangkat SMD. Itu sudah sangat-sangat lembut, dan itu umumnya HP itu, handphone itu, smartphone itu kalau dibuka itu dia tegangannya sudah maksimum 3,3 volt ini ya. Ini. Lalu Anda mungkin pernah saya ceritakan ya, satelit Voyager atau robot luar angkasa Voyager yang pernah dikirim, kalau nggak salah itu diluncurkan tahun 78 atau 76 kalau Pak Voyager ya. Itu sekarang sudah sampai pada daerah Heliopause. Heliopause itu area di mana sinar matahari itu sudah mulai hilang. Ya, dia kalau nggak salah akan dipendam keluar tata surya menuju ke Alpha Centauri, ya, bintang Alpha Centauri atau bintang terdekat yang berjarak 4 tahun cahaya. Ya. Nah, ini nggak tahu ini beberapa tablet, jadi ditendang ke arah sana. Nah, mengirimkan data, mengirimkan sinyal, hebatnya seperti itu ya, perangkatnya itu dari jarak yang sangat jauh ya. Itu kalau saya nanya hello, kalau nggak salah ya, halo ya, mengirim ke satelit Voyager, omongan hello saya itu baru bisa diterima 12 jam. Lalu balasannya 12 jam kemudian. Karena saking jauhnya. Ya. Jadi mungkin dalam waktu 24 jam baru bisa dapat balasan. Itu saking jauhnya. Dan Anda tahu bisa nggak memperkirakan berapa power atau daya yang dibutuhkan oleh Voyager itu? Kecil, sangat kecil. Maksimum hanya sebesar baterainya ya.
baterai itu pakai baterai nuklir, jadi yang dibawa itu hanya sebesar 450 watt. Kalau Anda 450 watt dipakai untuk apa di rumah, itu sudah rumah sangat sederhana, itu untuk nyalakan pompa aja pasti akan trip ya, anjlok ya kan, akan turun. Jadi ini tegangannya hanya 450. Mobil Kijang, Toyota Kijang, mobil saya itu pakai aki 60 Ah 12 volt. Itu kalau Anda kalikan 12 kali 60 itu 720 watt. Sementara satelit Voyager ini hanya 450 watt maksimum. Berarti dia tidak sampai 450 watt. Ya. Jadi sedemikian lembutnya perangkat itu bisa Anda bayangkan, itu total daya untuk menghidupkan satelit itu. Gitu. Kalau mengirimkan ke bumi itu sangat kecil ya, sangat kecil. Jadi diterima di bumi itu dengan parabola yang sangat besar piringannya. Gitu. Jadi ini sekali lagi ini adalah perangkat elektronika semakin kemari itu adalah semakin lembut, semakin kecil, dan tegangannya semakin kecil dengan alasan untuk menghemat daya. Sehingga baterai kelas AAA atau AA ya, baterai kecil, baterai center itu sudah sangat besar untuk perangkat-perangkat ini, ya, powernya. Oke. Nah ini perbandingan sekali lagi sama ini antara CMOS dan TTL perbandingannya. Ini juga sama ya. Bahkan ada yang 1,2 volt ya. Bisa Anda lihat 1,2 volt CMOS. Tapi yang saya tunjukkan 3,3 ya. Ini 1,8. Ini ada yang maksimum hanya 1,2 volt. Bisa Anda bayangkan baterai AA1 aja 1,5 ya. Ini maksimum. Tapi ini kurang dari baterai AA 1,2 volt. Jadi bisa Anda bayangkan ini ada perangkat yang sangat lembut dan sangat kecil. Karena sudah menggunakan sistem pengkabelan nano. Jadi sistem jalur kabel di dalam IC itu ukurannya sudah saya pernah membaca ya, jalur kabel pengkabelan di dalam chip itu satu jalur, satu kabel itu lebarnya atau tebalnya itu sebesar 3 atom. Jadi 3 atom dijejer itu adalah diameter atau lebarnya kabel. Bisa Anda bayangkan 3 atom. Jadi untuk melihat isi chip itu nggak mungkin lagi pakai mikroskop biasa, harus pakai mikroskop elektron. Ya, itu kira-kira seperti itu. Nah, perangkat tadi ini ada tarafnya ya. Ini kalau sekali lagi TTL. Kalau untuk belajar itu kita bisa pakai TTL ya. TTL ini ada low ya, ada low sama high ya. High seperti ini. Nah, untuk low sama high ini kita bisa melihat, kita nggak peduli lagi tegangannya berapa. Tapi kita bisa menggunakan alat yang namanya logic probe. Logic probe ini ada lampu, dua lampu ini ya. Dua lampu ini, low sama high ya. Nah, ini dua lampu ini. Kalau tegangannya low, maka lampu ini yang menyala, lampu low-nya, lampu merah, warnanya merah. Kalau high itu hijau yang menyala. Tapi kalau dia pulsa, nah pulsanya akan menyala sedikit. Ya. Nah, ini tinggal taraf tegangannya apa, TTL atau CMOS. Ya, kita detail dari sini. Ini logic probe. Saya tidak pernah pakai ini ya, tapi saya pernah pinjem punya teman. Tapi saya tidak pernah punya, maksudnya tidak pernah punya. Nah, ini dihubungkan ke power baterai yang akan kita cek. Ya. Ini. Logic probe ini juga cukup mahal ya. Harganya 500.000 ya ini. Cukup mahal. Kalau saya mendingan sama pakai tester aja, Oke. Nah, ini adalah tadi masih ambang-ambang tadi ya. Ini kalau 5 volt ini minimumnya high-nya itu 2,4 ya. Terus low-nya itu 0,5. Inputan high itu 2 ya. Terus inputan low itu ini minimumnya, ini maksimumnya itu 0,8 ya. Ini sama seperti tadi, ini hanya berupa tabel. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam komponen tadi. Mana tadi?
komponen pasif, ya. Di komponen pasif itu salah satunya yang pertama saya perkenalkan adalah resistor atau tahanan, ya. Resistor atau tahanan. Nah, resistor atau tahanan ini, nah ini adalah komponen pasif ya. Komponen pasif ada resistor, kapasitor, induktor. Terus komponen aktif ada dioda, transistor, FET, dan MOSFET. Untuk komponen aktif, insya Allah pertemuan berikutnya akan saya perkenalkan. Saya perkenalkan dulu komponen pasif, hukum Ohm ya. Ini adalah untuk menghitung cepat ya. Kalau I-nya ampere, dalam satuan ampere, R-nya dalam satuan ohm. Tegangannya dalam satuan volt. Nah sekarang ini supaya ini volt, ini kalau saya kalikan ampere dikalikan 1000, maka akan menjadi miliampere. Ya kan 1 ampere kan 1000 miliampere. Nah ohm kalau saya bagi 1000 akan menjadi kilo ohm. Jadi kalau ini miliampere maka tahanannya adalah kilo ohm. Kalau ini mikroampere, ini mega ohm. Ya, ini tegangannya tetap volt. Nah, kalau ini milivolt, ini miliampere dan ohm. Cepat aja, tapi kalau kita dalam fisika, pelajaran fisika di SMA, biasanya kita tetapkan dulu ke dalam satuan ampere. Jadi yang miliampere ke dalam satuan ampere, terus kilo ohm ke dalam satuan ohm. Jadi kelamaan. Di dalam elektronika ini kita belajarnya praktis, tapi tetap tidak melanggar hukum ohm. Ya, jadi tetap ini. Ini ada di buku Madhemakum Elektronika karangan Wasito. Ya, ada ini. Makanya ini saya angkat. Lalu ada lagi kode warna. Kode warna ini adalah kode-kode warna ya. Ini menunjukkan angka pertama, menunjukkan angka kedua. Terus ini adalah banyaknya angka 0. Ya. Band ketiga, gelang ketiga. Jadi ini gelang ketiga, banyaknya angka 0. Terus ini tergantung ya. Ini banyaknya angka 0. Ini kalau 3 gelang, maka yang ketiga adalah banyaknya angka 0. Tapi kalau 4 gelang, maka yang gelang yang terakhir bukan yang ini ya, gelang yang terakhir ini, yang dari sebelah kiri yang terakhir ini adalah pengali. Ya, pengali. Kalau 0 berarti 10 pangkat 0. Jadi tidak dikalikan. Oke, kali 1 ya, 10 pangkat 0 kali 1. Terus yang ini adalah toleransi. Toleransi itu plus minusnya. Plus minusnya berapa ohm ya, plus minusnya berapa ohm. Nah ini adalah lambang yang biasa digunakan. Kalau saya biasanya menggunakan ini ya, kadang-kadang juga menggunakan ini kalau ini kelamaan kan bisa jadi menggunakan ini. Kalau variabel resistor menggunakan ini atau ini biasanya saya ya. Ini harus Anda hafal ya. Lambang-lambang ini harus Anda hafal. Alhamdulillah karena ini mainan saya sejak SD, maka saya hafal. Lambang ini sudah saya hafal sejak SD. Ya. Oke. Terus ini adalah resistor dan kapasitas daya. Jadi kalau semakin besar dayanya akan semakin besar fisik resistor. Ini 5 watt, ini bisa disebut sebagai tahanan kapur. R kapur karena dibuat dari kapur. Ya, batu kapur. Kalau ini karbon, ya, dari karbon. Ini 2 watt, 1 watt, setengah watt, 1/4 watt, 1/8 watt. Ya. Karena pertanyaannya, untuk apa kapasitas daya itu? Ya, apa gunanya sih kapasitas daya itu? Nilai resistor dengan daya P dengan nilai tahanan R, maka akan seperti ini. Sehingga I itu adalah akar dari P per R. Daya kuat itu kan akar. I sama dengan akar P per R. Jadi daya dibagi R. Ya. Jadi kapasitas daya kan resistor menentukan maksimum arus yang boleh melewati resistor. Kalau kapasitas dayanya lebih kecil, ya kapasitas dayanya lebih kecil, terus dicoba dipaksakan dilewati, misalnya I-nya ini I resistor misalnya katakanlah setengah ampere, lalu Anda keliru masang, ternyata resistor itu dilalui arus 2 ampere, maka bisa dipastikan resistor itu akan langsung bergelut, ya
langsung kebakar, ya, terbakar, hangus. Ya. Jadi kapasitas daya resistor ini harus lebih besar daripada maksimum arus yang akan dilewati. Sama aja kalau gini, kalau selokan, Anda menyediakan selokan, ya kan, selokan. Nah, selokan itu Anda harus memikirkan besarnya berapa. Kalau selokannya kecil tapi terus tahu-tahu ada arus aliran air yang besar, maka ada dua kemungkinan. Kalau nggak terjadi banjir, air itu meluber keluar dari selokan, dinding selokan itu akan jebol, ya kan? Jadi seperti itu. Jadi ini kapasitas daya ini kayak diameternya saluran, gitu ya. Ya, itu seperti itu. Nah ini kalau Anda ragu, mending kapasitas dayanya ke Nah, ini rangkaian paralel dan rangkaian seri. Ini rangkaian seri, kalau rangkaian seri tahanannya akan bertambah. Tapi kalau paralel tahanannya akan berkurang. Nah ini kalau R1 sama dengan R2, misalnya R ya, seper R tambah seper R, maka ini akan berkurang separuh. Ya, separuh. Dengan adanya paralel ini. Nah, salah satu dari seri tahanan seri ini adalah untuk membagi tegangan. Ya, membagi tegangan. Membagi tegangan itu begini. Ini 5 volt ya. Saya ingin turunkan menjadi 3,3 volt untuk menghidupi tadi emos, ya kan, maksimum 3,3. Maka saya bisa menggunakan rangkaian pembagi tegangan. Ya, seperti itu. Sehingga tegangan yang di sini, ini terhadap ini, itu 3,3. Loh, itu tahu dari mana 3,3? 3,3 ini tidak tahu dari ini. 5 per ini, 5 per berapa? 30, itu sama aja dengan 3,3 per 20. Ya kan? Gitu loh. 5 ini kan, 5 ini kalau untuk 5 itu tahanannya adalah 30. Dari mana itu? Ya kan? 10 tambah 20. Atau bisa dikatakan gini, 20 per 30 kali 5. 20, ini kan 20 nih. Di sini tegangannya tahanannya 20. Tahanan terhadap ground. Ini kan 20. Nah, 20 per 30 totalnya. Ya. 20 per 30 berarti 2 per 3 ya. 2 per 3 kali 5. Ya kan? Jadi 3,3. Paham ya? Seperti itu. Terus apa lagi? Nah, ini pembagi arus. Pembagi arus. Nah, ini pembagi arus ya. Jadi arus ini I1 dan I2 ditentukan oleh ini. I1 tentukan R1 dan I2 ditentukan oleh R2. Ya. Terus pembatas arus. Pembatas arus ini kayak kemarin saya sudah jelaskan bahwa LED ini berapa 2 volt 20 mA. Nah, bagaimana supaya arus ini yang masuk ke LED ini, lampu LED ya, ini benar-benar 220 mA, nggak boleh lebih. Ini harus dikasih tahanan. Ini sama dengan yang ini ya, yang tadi ini, cara gambarnya aja beda. Nah ini resistor juga. Ini juga resistor ya, walaupun lambangnya gini. Ini kalau Anda mau gambar begini, apa zigzag boleh. Kalau saya lebih cenderung pakai zigzag ya, tapi digambar begini pun saya sudah tahu. Oke. Jadi ini resistor ini dia akan menentukan arus arus yang boleh melewati ini, mengerem, membatasi arus. Oke. Ini dengan demikian ini adalah sambungan dari pertemuan pertama kemarin. Sampai sini ada yang apa ditanyakan? Silakan kalau ada ditanyakan.
Ada yang mau tanyakan? Saya Pak izin bertanya. Untuk di TTL sama CMOS tadi itu kan ada gap di antara 0,8 sampai dengan 2 volt. Nah, ketika ketika tegangan listrik yang melewati transistor tersebut di range di tegangan yang besarnya segitu, kira-kira akan terjadi apa ya Pak di transistornya? Bagaimana antara 0,8 sampai 2 volt terus? Iya, jadi ketika tegangan yang melewati transistor tersebut dengan besarannya di range yang gitu Pak, misalnya di 1 volt gitu, itu kira-kira transistornya akan mengalami apa ya Pak? Kan itu tadi Bapak bilang itu daerah terlarang misalnya. Oke, daerah terlarang itu memang sengaja dibuatkan margin Mas. Jadi margin itu gini, kalau ada di daerah itu maka komputer atau si transistornya ini prosesnya akan ambigu. Ambigu ini ikut 0 atau ikut 1 gitu loh. Paham ya? Ikut 0 atau ikut 1. Gitu. Jadi untuk 0 atau 1 itu dibuat tegas. Jadi tidak langsung bertetangga gitu. Ya, tidak langsung bertetangga. Jadi kalau misalnya tadi 0,8 sampai 2 lah ya. Anggaplah misalnya 0,8 sampai 2. 1 volt atau 1,8 volt atau 1,5 volt. Tegangannya ternyata 1,5 volt. Ya, prosesnya akan kacau. Prosesnya akan kacau. Karena kadang-kadang 1,5 volt itu dianggap 0, kadang-kadang 1,5 volt dianggap 1, dianggap high. Ayo. Jadi untung-untungan terusan. Gitu loh. Kan kita kan maunya kan kalau 0 ya 1 gitu loh, ya kan? Ya, tapi kenyataannya tetap ini kan bekerja di alam fisika, di alam listrik fisika gitu loh. Ngerti maksudnya ya? Gitu. Jadi nggak akan bisa bayangkan kalau seperti itu terus terjadi di pesawat, di rangkaian pesawat atau pesawat terbang atau kapal selam itu waktu repot pesawat terutama atau satelit atau pesawat luar angkasa, berbahaya, sangat berbahaya. Okay. Makanya dibuat margin 1,2 volt ya, dari 0,8 sampai 2. Untuk 0 volt itu biasanya tegangan itu nggak sampai 0,8, biasanya sekitar 0,6. 0,6. Kenapa? Karena 0,6 itu adalah ada orang bilang orang elektro bilangnya 0,6, ada orang bilang 0,7. Kalau saya menganggap 0,6. Wasito itu di buku Wasito itu 0,6 karena saya kebanyakan belajar dari buku Wasito, saya banyak menggunakan 0,6. Ada yang bilang 0,7. Nah, di dalam TTL itu dia tidak pakai 0,7, nggak pakai 0,6, jadi dia pakai ambangnya 0,8 gitu. Jadi nggak mungkin kalau 0 itu 0,8 itu nggak mungkin. Pasti antara 0,6 0,7 gitu. Atau 0,2, 0,5 ya nggak masalah gitu. Kita sudah masuk dalam ring 0, dalam daerah 0 gitu. Oke. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi nanti kalau pakai tester tegangan, kita akan melihatnya berapa volt. Gitu. Ya berapa volt, baru kita mikir, oh ini 2,5 volt. Oh 2,5 volt berarti masuk range high, range 1, ya kan? Makanya kita harus tahu dulu, 1 itu tegangannya berapa sampai berapa. Itu kalau kita nggak pakai logic probe ya, nggak pakai yang logic probe yang bentuknya seperti test pen tadi, yang saya tunjukkan tadi. Kalau pakai test pen enak, kita nggak usah mikir lagi tegangannya. Di situ kita nggak tegangan, tapi melihat statusnya 1 atau 0 gitu. Ya, seperti itu. Jadi di logic ya, kita ininya digital. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada lagi? Gak usah malu, tanya aja. Sorry ya, ini saya ngambil minum. Gak usah malu, tanya aja.
Oke, kalau nggak ada, untuk mempercepat, saya akan lanjutkan lagi ke berikutnya materi. Nah. Saya masuk share lagi. Oke. Mudah-mudahan bisa melihat ya. Bisa kelihatan. Ini adalah pertemuan hari kedua. Kita membahas mengenai rangkaian pasif yang lain lagi selain resistor. Ya. Sekali lagi, ini buku elektronika yang saya pakai ya. Yang saya pakai. Ini buku elektronika yang saya pakai ya. Ini. Kalau buku Arduino-nya, saya tidak banyak menggunakan buku Arduino. Jadi silakan, yang saya share itu adalah salah satunya, yang karangan Mark tapi yang sudah saya share tadi, itu juga hanya menampilkan kalau nggak salah 25 project ya. Dan itu kalau saya lihat terbitan 2016. Pasti sudah ada komponen-komponen lain setelah dari 2016 ke 2020 itu kan ada 4 tahunan ya. 4 tahunan, 2021 5 tahunan. Jadi sudah 5 tahun ini jadi sudah banyak lah ya. Sudah banyak perkembangan gitu. Jadi tapi nggak apa-apa, silakan dipakai aja dulu. Kalau Anda mau tertarik yang lebih menarik lagi ya bisa cari di Gramedia. Jalan-jalan ya. Kalau saya lebih enak langsung mengunjungi situsnya untuk Arduino. Karena saya aslinya adalah penggemar elektronika. Saya tidak peduli elektronika itu mau pakai Arduino atau tidak. Ya. Jadi elektronika itu adalah hobi. Ya. Oke, sekarang ini adalah arus AC atau arus bolak-balik. Arus AC atau arus bolak-balik. Nah, sumbernya bolak-balik itu adalah contohnya adalah PLN. Kalau di arus searah itu, ini kalau digambarkan tegangannya itu flat, ini, ya flat. Ini kalau baterai. Tapi kalau bolak-balik bentuknya grafik sinus. Grafik sinus itu adalah bolak-balik. Ini maksudnya bolak-balik ini bola, ya positif ini bola, ini di atas garis ini ya, di atas garis mendatar. Ini bola, lalu itu balik, ya. Jadi bukit itu bola, terus lembahnya itu balik. Ini disebut bolak-balik. Jadi kemudian kalian bisa lihat wajah saya ini ya, ini ya, ini bolak-balik ya, ini begini, ini terus ini bola, lalu begini balik, ya. Ini anggaplah ini baterai posisinya, ini bola balik, gitu, ya. Kira-kira seperti itu. Nah, oke, satu dulu, saya takut kalau koneksinya ini. Oke. Nah, ini sinusoid. Anda memahami dulu arus bolak-balik. Ini, ya, harus memahami dulu. Ini disebut sebagai satu gelombang, satu bukit dan satu lembah. Atau Anda tukar aja. Kalau nggak suka, Pak, saya biasanya satu lembah, satu bukit. Itu adalah satu gelombang, ya. Jadi ini adalah satu gelombang. Satu gelombang disebut juga satu periode, ya, satu periode. Oke. Nah,
Jadi T sama dengan 1/F. Lalu hubungan antara panjang gelombang dengan frekuensi itu adalah lambda sama dengan 300/F. Ini secara praktis ya. Kalau di dalam fisika 300 dari mana? 300 itu kecepatan cahaya. 3 pangkat 6 atau pangkat 8 ya, saya lupa. Ya, ini 300. F itu dalam satuan megahertz ya. Lambda dalam satuan meter ya. Ini. Oke. Nah, listrik PLN itu 50 Hz. Apa artinya? Artinya 50 Hz itu dalam 1 detik muncul 50 gelombang. Jadi dalam 1 detik itu muncul 50 bukit. Satu gelombang itu 5 pasangan ya, bukit lembah. Satu bukit, satu lembah itu satu gelombang. Jadi dalam 1 detik itu dia muncul 50 gelombang. Berapa periodenya? Nah, kalau kita mau tahu periodenya listrik PLN, maka berapa waktu yang diperlukan untuk menghasilkan satu gelombang, membentuk satu gelombang. Itu adalah 1/50, 1/F. Kali 1000 milisecond, 1/50 detik. Kali 1000. Berarti 20 milisecond. Jadi untuk menghasilkan gelombang listrik PLN 220 itu adalah 20 milisecond. Ya. Nah, sekarang berapakah waktu yang diperlukan untuk fasa setengah gelombang? Ini disebut fasa, ya. Ini disebut fasa. Kan tadi kan satu bukit, satu lembah. Satu bukit itu adalah satu fasa. Fasa positif gitu loh. Ini fasa. Satu bukit itu adalah fasa, satu lembah itu adalah fasa, ya. Ya, seperti itu. Ya, ini satu fasa ya. Satu bukit itu satu fasa, satu lembah itu satu fasa, ya. Setengah bukit berarti setengah fasa. Oke. Sekarang dari sini yang diperlukan untuk fase setengah gelombang atau satu bukit entah satu lembah ya tinggal 20 milisecond dibagi 2. Jadi 10 milisecond. Jadi 10 milisecond itu menghasilkan bukit, 10 milisecond menghasilkan lembah. Sehingga totalnya 10 tambah 10 jadi 20 milisecond atau milidetik. Ya. Atau bisa dikatakan 10 milisecond itu adalah fase maju atau bolak, ya kan? 10 milisecond adalah fase mundur atau balik. Gitu loh. Maka disebut tegangan bolak-balik, ya, arus bolak-balik. Paham ya? Seperti itu. Disebut AC. Dari mana AC? AC itu artinya alternating current. Alternating itu alternate dari kata alternatif, alternate ya. Alternating itu berarti tidak mungkin dia bolak sekaligus balik. Pasti salah satu dulu, bolak dulu baru balik, gitu loh. Ya kan? Maka disebut AC. DC itu singkatan dari direct current. Direct itu langsung. Jadi dia hanya satu aja. Dia hanya satu dari kutub positif ke kutub negatif. Ya, dia hanya satu ini. Jadi arahnya keluar ke atas lalu ke bawah menuju pantatnya baterai atau kutub negatif. Tidak sebaliknya dari pantatnya baterai menuju kepala baterai, gitu loh. Ya, tidak seperti itu, tapi hanya satu ini aja sampai baterainya habis. Ya, ini disebut sebagai arus DC. Direct itu langsung ya. Jadi dia hanya ini aja satu arah. Kalau ini alternate. Jadi fasa pertama, alternatif pertama, lalu alternatif kedua. Alternate itu berarti tidak berbarengan. Ya, ini untuk menegaskan bahwa ada bolak lalu ada balik. Gitu. Oke. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai komponen elektronika pasif yang lain. Ini ada kapasitor, induktor, ya. Oke. Kapasitor sama induktor. Nah, sekarang tahanan itu untuk arus AC mengikuti hukum Ohm, arus DC juga mengikuti hukum Ohm. Oke, biasa. Hukum Ohm tadi apa? V sama dengan IR. Ya kan? Tapi kapasitor tidak seperti itu. Kapasitor itu kalau dikenain arus AC, ya. Jadi kumparan kalau dikenain arus AC,
maka dia akan bersifat membentuk tahanan, ya, membentuk tahanan. Ini kapasitor. Kalau dikenalin arus DC, membentuk tahanan yang tahanannya akan semakin kecil. Ini W ini omega. W kecil seperti W ya, W. Ini omega C. W ini nilainya 2πf, 2π kali frekuensi bolak-balik tadi. Ya, ini W ini. Jadi kapasitor ini kalau tadi 50 Hz ya, PLN. Terus kalau saya mau tingkatkan dari 50 Hz menjadi 1000 Hz, itu atau 1 kHz, maka ini kapasitor ini akan semakin mengkonsletkan antara dua kutub, plus sama minnya arus AC tadi. Sebenarnya nggak ada plus sama min ya, fasa dan netral ya. Kalau di PLN itu tidak ada positif sama negatif, tapi adanya fasa sama netral. Jadi kalau frekuensinya itu semakin tinggi, maka kapasitor ini akan bersifat seperti penghantar, jadi akan mengkonsletkan. Tapi kalau frekuensinya semakin rendah, bahkan nol, arus DC ini frekuensinya nol, ya. Arus DC ini frekuensinya nol. Jadi akan putus atau nilai tahanannya sama dengan tak terhingga. Ya. Jadi seperti kabel terputus, jadi tidak akan konslet. Jadi kapasitor itu kalau disambung ke baterai, nggak ada apa-apanya. Baterai kan DC. Ya nggak akan konslet gitu loh, karena dia tidak punya frekuensi. Baterai itu kan hanya satu ini aja tuh, satu arah dari kepala menuju ke pantatnya baterai gitu loh. Dari positif menuju ke negatif, ya. Paham ya? Seperti itu. Sekarang induktor kebalikan sama kapasitor. Tadi saya katakan ya, kapasitor tadi kalau frekuensinya semakin tinggi, dia akan short atau meloloskan atau menghantar, semakin menjadi penghantar. Sifatnya semakin seperti tembaga, itu kapasitor itu. Tapi kalau frekuensinya semakin rendah, sifatnya seperti kayu. Kayu itu kalau kena listrik kan tidak menghantar. Anggaplah kayunya kering ya, bukan kayu basah ya. Kalau kayu basah itu yang menghantar itu bukan kayunya, airnya. Air lembab di kayu itu. Saya nggak ngomong kayu basah ya, kayu kering. Jadi kapasitor sekali lagi kalau kena arus AC itu akan bersifat semakin frekuensinya semakin tinggi, itu akan seperti logam, tembaga. Jadi semakin menghantar, ya, semakin meloloskan, semakin konslet, ya. Tapi kalau kena arus DC atau frekuensinya nol, akan seperti kayu, ya, memblokir tegangan, memblokir arus. Oke. Nah, sekarang induktor kebalikan. Induktor kalau kena arus AC, dia akan memblokir tegangan AC. Induktor itu kumparan, ya. Jadi kabel di kumparan itu dia akan jadi arus AC, ya. Tapi kalau semakin rendah, dia akan mengkonsletkan. Jadi kalau Anda bikin kumparan, taruh aja di aki mobil apa pasti ceprot, gitu. langsung ini apinya gede, ya. Tapi kalau kumparan induktansinya besar, Anda konsletin di PLN nggak akan konslet, ya, nggak akan konslet, ya, seperti itu. Jadi ini XL itu adalah reaktansi induktor. Satuannya ohm. XC itu adalah reaktansi kapasitor. Ya. Ini bisa Anda pelajari, ada di buku fisika SMA, ya. XC itu reaktansi kapasitor, XL itu reaktansi induktor atau kumparan. Nah, ini adalah diagram fasor, ya. Diagram fasor. Ya, diagram fasor ini PL, ini PC. Ya, jadi
tegangan melewati R itu akan sama seperti melewati ini. Jadi gini ya, tegangan yang melewati ini tidak lurus terhadap ini. Jadi kalau hukum Ohm ya, Anda berpikir misalnya L ditambah R gitu kan, nggak bisa begitu. Kan tadi sudah saya jelaskan ya, kalau tahanan itu di seri, ya kita jumlah aja, misalnya R1 10, R2 20 gitu ya. Ya sudah, jadi R-nya jadi berapa? 30. Tadi kan seperti itu tadi kan, pembagi tegangan. Itu R ya. Tapi kalau kapasitor, induktor sama tahanan, induktornya reaktansinya 10 ohm. Reaktansi satuannya ohm ya. Reaktansi induktor itu satuannya 10 ohm ya. Terus tahanannya 20 ohm. Lalu Anda jumlah, nggak bisa. Karena ini arahnya tegak lurus dengan ini. Ya, tegak lurus. Jadi harus pakai ini rumus Pitagoras. Ya, pakai rumus Pitagoras. Oke, seperti itu. Z itu adalah impedansi. Jadi kalau ada R, L, dan C digabung, ya, maka kita pengen tahu tahanan keseluruhan itu harus ini adalah Z, ya, impedansi, ya. Z itu adalah impedansi. Maaf di sini saya nggak bisa ini ya. Oke, akan saya gambar. Saya punya akal ya. Ini karena kita pakai Google Meet, nggak ada papan tulisnya. Bentar. Ini ada yang mau minta join. Oke. Ini sharingnya saya stop dulu. Coba jelaskan pakai ini pakai jelas saja. Bentar. Presentation. Ya, jadi kalau misalnya gini, ya, ini kabel ya, terus ini adalah kumparan, ini kumparan ya, induktor, terus ini tahanan, ya, terus ini adalah kapasitor. Maka berapa totalnya? Berapa totalnya ini? Nilai tahanan total ini disebut sebagai Z. Z atau impedansi, ya. Ini adalah Z atau impedansi. Ini nggak bisa Anda tambahkan. Ini kan ini ada XL, ya. XL satuannya ohm. Ini ada R satuannya ohm. Ini ada XC satuannya ohm. Nggak bisa Anda main jumlah begitu langsung. Ini XL ya. Nah, gitu. Nggak bisa Anda main jumlah begini. Karena apa? Ya, terus dijumlah menjadi Z itu nggak bisa. Karena XC ini arahnya tegak lurus. Nah, Anda sini jangan sampai lupa. XC itu di atas, ini XC, ya. Terus ini adalah XL. Sorry, kebalik. Ini XL, ini XL. Saya hapus dulu. Yang ke atas XL, kebalik ya. XL, ya. Ini XC. Baru ini R. Jadi berupa vektor, ya. Jadi XL dan XC ini arahnya sudah 180 derajat, ya. Jadi nggak bisa Anda total, yang bisa Anda kurangi, gitu loh. Oke, berarti ini
Z sama dengan akar, gitu. Paham ya? R kuadrat Pitagoras ditambah ini perpaduan, tinggal menang mana. Kalau L-nya lebih besar ya akan ke atas gitu loh. Kalau SC-nya lebih besar dia akan ke bawah. Gitu, ya. Jadi apakah ke sini? Dominan mana gitu ya? Ini atau ke sini gitu. Ya kan? Paham ya? Gitu. Nah, untuk melihat dominan mana, maka Anda lihatnya ini adalah XL kuadrat dikurangi XC kuadrat. Gitu. Nah, seperti itu ya. Memang sifatnya seperti ini. Jadi sifatnya dia adalah apa ya? Pasor, diagram pasor ya. Diagram pasor. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke. Jadi seperti itu. Oke, mungkin saya akan ini ya. Nah, perhatikan ya, tangan saya ya. Yang ke atas itu adalah induktor, yang ke bawah itu adalah kapasitor. Lalu dia begini, gitu deh. Yang ke sana, ini arah bolpen ini ke kanan saya. Ke kanan saya ini adalah resistor. Jadi nanti ke atas dikurangi ke bawah atau reaktansi induktor dikurangi reaktansi kapasitor, terus ditambahkan dengan ini, baru diakarkan. Ditambahkan dengan resistor. Ya. Oke, ini saya stop dulu. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Sudah paham atau belum? Nah, tadi saya katakan ya kalau kapasitor itu kalau semakin frekuensinya semakin tinggi atau semakin bolak-balik ya, semakin bolak-balik atau semakin tinggi, semakin sering bolak-baliknya, maka dia akan lolos, akan lolos atau short, akan seperti logam, ya kan? Akan seperti logam. Maka itu yang saya katakan bahwa kapasitor itu bisa punya sifat high pass filter, ya. Jadi dia meloloskan high itu frekuensi tinggi, high pass itu pas itu berarti lolos. Paspor itu kan berarti kalau ada kamu punya paspor enggak? Paspor itu kan pas itu adalah surat untuk bisa lolos pelabuhan karena menyeberang negara paspor. Nah, sekarang kalau tadi kapasitor, maka dia disebut sebagai high pass filter atau HPF, high pass filter. Jadi filter lolos atas, maksudnya untuk frekuensi tinggi dia lolos, gitu. Nah, sekarang kalau induktor malah kebalikannya, ya kan? Kebalikannya. Kenapa? Ya iya, kalau frekuensinya semakin tinggi, dia akan bersifat seperti kayu, ya. Akan bersifat seperti kayu. Gitu. Bersifat seperti kayu atau bersifat memblokir. Kalau induktor. Tuh. Oke. Ya, silakan kalau ada pertanyaan, ini Christopher mohon apa ini? Ya, silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan lagi. Ini harus paham ya dasarnya. Oke. Ada pertanyaan?
Oke, sekarang saya lanjutkan untuk kapasitor. Izin Pak, Ya, silakan. tadi saya agak kurang menangkap sedikit Pak terkait penjumlahan L, R sama C tadi Pak. Itu kan Z sama dengan akar kuadrat R kuadrat tambah L kuadrat Hmm, dikurangi C hmm, kuadrat kan. Nah itu hmm, kalau hmm. boleh tahu Z itu apa ya Pak? Jet itu impedansi, Mas. Jadi kalau totalnya, tahanan totalnya, jadi kapasitor sama induktor itu punya nilai tahanan juga. Tidak hanya resistor saja yang punya nilai tahanan, gitu loh. Namun arah untuk berbicara kapasitor sama induktor terhadap resistor itu seperti vektor tahanannya. Tahanannya itu bersifat seperti vektor punya arah, gitu loh, Mas. Paham ya? Makanya saya Jadi gambarkan seperti tadi. Ya, jadi bersifat vektor begitu. Jadi maksud dia dari bersifat Z, vektor. Hmm. jadi maksud dari Z-nya itu total tahanannya ya Pak? Iya, jet itu total tahanan. Sebutannya impedansi. Impedansi. Ya, sebutannya impedansi. Reaktansi sama impedansi itu sebenarnya sama saja. Hanya hanya impedansi itu total dari seluruh dari 3 komponen. Kalau reaktansi itu nilai tahanan dari komponen resistor atau komponen kapasitor. Reaktansi itu disingkat dari seberapa sih kapasitor sama induktor itu reaktif. Reaktif itu bereaksi terhadap tegangan bolak-balik tadi. Reaktansi itu. Nah, sekarang kalau dipasang barang-barang di dalam sirkuit, ya kan, dipasang barang-barang dalam sirkuit, maka total tahanannya itu disebut sebagai impedansi. Jet, ya, seperti itu. Itu hanya istilah saja. Oke. Ada pertanyaan lagi? Nah, menjumlahnya tadi, Z tadi, untuk komponen-komponen R, L, dan C tadi, menjumlahnya nggak bisa main jumlah begitu, karena XL itu arahnya ke atas, XC arahnya ke bawah, R itu adalah arahnya ke kanan. Jadi, antara XL dan XC itu 180 derajat selisihnya. Terus, antara XL dan R itu 90 derajat, antara R dan XC juga 90 derajat. Gitu. Jadi seperti vektor, ya bukan seperti vektor, memang berupa vektor. Sehingga karena dia berupa vektor, memperlakukannya juga vektor. Ya, sebutan vektor. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau ada pertanyaan, saya lanjutkan lagi ya. Mana tadi? Sekarang kita masuk ke kapasitor. Ya, kapasitor atau kondensor sama aja. Kalau dulu waktu SD atau pertama kali TK saya diperkenalkan, saya mengenal ini dari TK loh. Dikenalkan oleh ayah saya almarhum, karena kondensor ini disebut sebagai kondensator. Ya, ayah saya mengenalkan kondensator. Tapi kalau tahanan kan resistor ya. Kalau orang kita sekarang ngomongnya resistor. Kalau saya dulu enggak. Waktu TK itu mengenalnya bukan resistor, tapi namanya Weerstraat. Weerstraat itu bahasa Belanda. Jadi saya dulu belajar gini, teknik ini sebagian masih pakai bahasa Belanda. Tahanan itu Weerstraat. Ya. Terus kabel itu saya bilang kawat. Ya. Terus listrik itu saya bilangnya setrum. Setrum itu kan bahasa Belanda, diambil dari bahasa Belanda. Ya. Kan dulu waktu TK SD itu masih banyak pakai bahasa Belanda. Karena beberapa buku yang saya baca itu masih ejaan lama, yang pakai jang. Ya. Saya punya buku radio transistor terbitan ITB, diketek dulu belum ada kalau nggak diketek stensil malah masih berupa stensil.
stensilan gitu. Ya, kertasnya pakai kertas ini loh, kertas buram itu loh, kertas apa sih? Kertas yang biasa dipakai untuk kalau dulu untuk kalau orang anak-anak ulangan matematika itu dikasih kertas buram itu yang warnanya kusut gitu, lusuh itu. Kertasnya kertas itu warnanya kuning kertasnya gitu ya. Gitu. Oke. Tapi dengan begitu tetap semangat saya dulu. Oke, ini macam-macam kapasitor atau kondensator bentuknya ya. Kalau yang ini biasa dipakai untuk dituning radio. Kok Pak Didi tahu? Saya pernah pakai. Pernah pakai ya. Ini untuk tuning. Tuning itu menala, memilih frekuensi ya. Ini. Terus ini disebut kapasitor keramik ya. Terus kalau yang ini elektrolit, ini ada plus minusnya ya. Ada plus minus, nggak boleh kebalik ya. Kenapa kok ada plus minusnya? Karena di dalam ini adalah cairan, Mas. Di dalam ini ya, kalau Anda nanti kalau mau iseng-iseng dibongkar, buka, digergaji, di dalamnya ini ada cairan kimia ya. Jadi maka disebut elektrolit. Kalau kebalik meledak. Ini berbahaya kalau kebalik meledak, meletus. Saya pernah nyoba kebalik, bukan sengaja ya, nggak sengaja, kebalik meletus. Ya, meletus rusak semua. Bahkan kalau kering ininya gembung atau orang bilang kapasitornya hamil. Ya. Kan seperti orang hamil, jadi gembung hamil, terus isinya keluar, isinya sudah dalam bentuk beku ya. Jadi kayak apa ya? Kayak ini lilin mainan anak-anak, warnanya krem-krem gitu, warna krem ya. Di atapnya ini dan ini pecah gitu, terus keluar cairan yang sudah membeku ya. Ini harus diganti kalau seperti itu. Kalau ini tantalum kalau nggak salah ya, tantalum. Kalau ini kapasitor keramik ya. Nah, sekali lagi berbeda dengan tahanan. Kalau di seri kapasitor ini malah C-nya ini malah berkurang. Ya, C-nya berkurang. Tapi kalau di paralel ini C-nya nambah. Saya punya kijang, sama dulu pernah punya Corolla 73, mesin pakai platina. Itu kalau supaya bunga api di platina itu semakin agak kecil, ini kapasitornya saya paralel ya. Jadi kapasitasnya saya perbesar. Kalau nggak salah berapa tahun kemarin 2,5 mikrofarad atau berapa ya? Itu kapasitornya saya paralel jadi dua. Saya beli dua kapasitor, saya paralel sehingga membengkak kapasitasnya menjadi 5 mikrofarad. Akibatnya kalau Anda tahu tadi ya kapasitor itu apa? Tapi kalau dialiri arus AC, dia akan semakin short. Karena dia semakin short, mengkonsletkan, jadi dia tujuannya itu kapasitor di mobil kijang di platina itu, mobil yang platina itu tujuannya untuk membuang sebagian arus supaya platinanya itu tidak banyak keluar bunga api. Kalau platinanya keluar banyak bunga api, pertama mengganggu radio. Jadi kalau nggak percaya buka aja, dicopot kapasitornya, terus nyalakan mobil, pasti radio akan krek gitu. TV juga akan goyang-goyang ya, mengganggu siaran TV. Nah, itu supaya tidak terganggu, itu kapasitornya bisa dipasang, kalau perlu diperbesar sedikit ya. Kalau saya seperti itu dulu, bisa paralel. Kalau di seri ini akan semakin berkurang ya. Ini di seri ini seperti di paralel kalau dia resistor ya, seperti itu. Terus, nah ini trafo, induktor, bentuknya begini. Kalau ini induktor, kalau ini trafo. Ya, trafo ini di sini ada ferrit ya, ada elemen besi. Ini primer, ini sekunder. Kumparan ini trafo nih, contohnya trafo. Ini lambangnya ini, yang kuning ini, lambangnya ini juga trafo. Ini juga trafo IF. Terus ini juga trafo SMD. Kalau ini induktor, ini lambangnya ini, ya, induktor. Ini juga trafo, ini masih trafo.
ini induktor semua, ya, seperti itu. Jadi Anda harus tahu dulu peranan-peranan dan lambang-lambangnya ini, ya, seperti itu. Nah, nilai induktansi ini kalau paralel sama seperti resistor, seperti berstram atau tahanan. Jadi berkurang induktansinya. Karena apa, sifatnya dia yang ke atas tadi, reaktansinya ke atas. Jadi ini sifatnya hampir sama. Tapi kalau reaktansinya ke bawah, kebalikan sama resistor. Makanya kapasitor itu lagi beda sendiri dengan ini induktor. Terus ini ya, ini kalau ke paralel dia akan berkurang induktansinya. Kalau di seri malah nambah. Oke. Nah, ini hubungan antara banyaknya lilitan sama ini hanya untuk pengetahuan aja. Tapi ini penting kalau kalian mau membuat radio. Radio itu main ini, ya. Jadi kalau mau membuat radio, saya membuat induktor berapa milihenry, satuannya Henry ya. Satuannya Henry. L-nya itu nanti satuannya induktansi. Bukan reaktansi ya. L itu induktansi. Induktansi mana tadi? Nah, ini. Nah ini induktansi ya. L itu induktansi. Satuannya milihenry atau mikrohenry. Ya, milihenry atau mikrohenry. Induktansi. Nah, ini hubungan antara induktansi, nilai induktansi terhadap banyaknya lilitan atau fisik dari induktor, ya. Fisik dari induktor ditentukan dari banyaknya lilitan, panjangnya lilitan, panjang itu bukan panjang kawat ya, panjang lilitan. Jadi setelah digulung, ini panjangnya berapa? Terus diameter lilitan, ini diameter lilitan ini disebut juga jari-jari koker, ya. Koker ini ferit, nanti dia dimasukkan ke besi ferit. Besi ferit itu besi yang dibuat dari serbuk besi, ya. Jadi mirip-mirip bahan pembuat piston maupun pembuat shaker, ya, shaker motor, ya. Tapi dari besi, ya, ferit. Lumayan mahal, ferit. Dan ini nggak boleh jatuh, ferit. Kalau kumparannya nggak masalah, tapi kalau feritnya nggak boleh jatuh, kalau jatuh patah, ya, gitu. Jadi harus hati-hati sekali. Oke, jadi sekian pengenalan saya mengenai induktor, ya. Jadi bagaimana sifat-sifatnya dilalui arus AC, ya. Kalau yang tadi sekali lagi XL ini adalah reaktansi, ya. XL, XC itu satuannya ohm. Z ini satuannya adalah ohm juga. Impedansi itu ohm, tetap ohm, ya. Seperti itu. Terus, nah ini L ini induktansi. Jadi ini ya, L ini induktansi, ini adalah hubungan antara induktansi terhadap nilai reaktansi atau nilai tahanan suatu induktor. Sebenarnya kalau induktor kita nggak boleh mengatakan tahanan lagi, harusnya reaktansi bilangnya. Walaupun ukurannya sama ohm. Jadi reaktansi itu semacam anggapan ya. Kalau induktor ini diganti oleh resistor, gitu. Ya, tapi tetap tidak bisa tergantikan, karena arahnya kan dia di fasor ya. Tapi kan arahnya dia dengan resistor itu 90 derajat, ya kan? Ini arahnya 90 derajat. Oke, itu materi hari ini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Untuk praktikum sendiri, saya persilahkan kalian Tinkercad ya. Pakai Tinkercad, sudah tahu ya Tinkercad? Iya, Pak. Tinkercad. Nah, itu supaya Anda bisa merasakan sendiri gitu. Dan Tinkercad jadi lebih aman. Jadi nanti kalau misalnya ada apa bahaya, nanti di situ ada tanda seru, ada message bahwa oh ini terlalu besar, ya, seperti itu. Nanti kalau sudah mulai sedikit ngerti pakai Tinkercad, baru mungkin silahkan kalau Anda mau beli, gitu, beli komponen elektronika. Kalau saya beli biasanya ini kalau yang di Jakarta loh ya, yang di Jakarta bisa beli di Glodok atau kebetulan rumah saya dulu di Halim,
di Jakarta itu bisa beli di Kramat Jati. Sebenarnya pasar Kramat Jati itu langganan saya sejak saya SD. Jadi saya di Papua, itu secara nggak sadar itu langganan di situ. Jadi saya dulu kalau mau beli komponen elektronika, saya pesen lewat teman almarhum ayah saya. Jadi Papua nggak ada yang jual begitu komponen. Itu tahun berapa ya? Tahun 78 sampai tahun 85 itu yang saya alami. Jadi tahun 78 sampai tahun 85 itu zaman-zamannya saya keranjingan atau benar-benar bisa nggak bisa tidur gitu. Bisa dibuat nggak bisa tidur gara-gara hobi elektronika seperti itu. Itu kalau malam itu saya bikin coret-coretan komponen jadi sambil membayangkan. Ya dulu bisanya seperti itu, belum ada simulator. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ini perkuliahan sampai jam berapa sih? 14.40 ya. Masih lama ini sebenarnya. Tapi mungkin 14.30 bisa saya tutup. Tapi untuk menunggu menit ini masih ada 10 menit. Saya kasih kesempatan untuk yang bertanya. Ada berdiskusi, silakan. Pemrograman bisa dicoba di Arduino. Jadi kalau di Arduino-nya itu ada pin-pinnya ya, ada pin-pinnya. Nanti ada memperlakukan ke pemrogramannya seperti apa, gitu. Nah ini ada buku dari Mark itu mungkin bisa cukup jelas, bisa Anda baca-baca. Kalau Anda download, maka Anda bisa baca-baca tanpa tergantung kepada koneksi internet. Tapi kalau dari online kan mungkin tergantung pada koneksi internet. Kalau saya untuk belajar lebih senang offline daripada online. Karena saya kadang-kadang melihat, saya plototin gitu sambil saya bayangkan. Kalau online mungkin sudah akan memakan paketan. Oke, ada pertanyaan? Bapak izin bertanya. Ya, silakan. Tadi kan ada perhitungan mengenai impedansi ya Pak. Kalau boleh tahu, kalau nilai impedansi itu buat apa ya Pak? Kalau penerapannya di IoT sendiri? Nilai impedansi itu digunakannya untuk apa ya Pak? Kalau di rangkaian IoT? Mungkin kalau di IoT nanti kalau misalnya Anda sudah banyak bermain seperti pulsa sebagainya, itu kalau IoT-nya masih berupa IoT standar, mungkin impedansi belum terlalu ini ya. Tapi bisa saja misalnya gini, di Arduino itu Anda bisa saja menghidupkan speaker, gitu. Nah, speaker itu ada impedansinya berapa, gitu. Nah, impedansi yang terlalu kecil itu akan membuat si Arduino itu menjadi panas. Ya. Impedansi itu kan ohm satuannya. Kalau impedansinya terlalu kecil, sama aja dengan Arduino itu gitu loh. Ya toh, dikonsletin. Kabel itu coba Anda bayangkan baterai itu kalau plus sama min, saya konsletin pakai kabel, maka akan keluar bunga api dan kebakar kan. Kenapa kebakar? Karena kabel itu tidak ada tahanannya, ya, atau nol, tahanannya nol, gitu loh. Atau tahanannya kecil, sangat kecil, mendekati nol kata-kata. Ada sebenarnya ada, tapi sangat kecil mendekati nol. Jadi impedansi itu nanti bisa digunakan seperti itu. Kalau misalnya Anda ini aplikasi Arduino ada yang aplikasi musik gitu. Terus nanti berkaitan sama pulsa gitu. Bisa. Itu filter gitu. Filter gitu. Mungkin seperti itu, tapi kalau prakteknya kebanyakan orang-orang bermain di Arduino itu lebih jarang ya menggunakan ini sampai ke impedansi.
kebetulan saya pribadi dalam waktu dekat ingin membuat penelitian mengenai SDR, ya. SDR itu singkatan dari software defined radio, ya. Saya tuliskan di sini di SDR di chat ya, di chatnya ini SDR atau software defined radio. Nah, ini di software defined radio ini adalah saya membuat program, bisa di Arduino atau di laptop, untuk mensimulasikan bagaimana cara kerja radio. Sehingga saya bisa membuat radio tanpa perangkat fisik radio, atau perangkat fisik radionya itu saya minimalkan. Ya, seperti itu. Nah, itu kalau itu harus tahu semua impedansi dan terusnya. Ya. Tapi jarang orang bermain ini. Ini biasanya adalah orang elektro tingkat advance. Kebetulan ya saya nggak mengatakan saya tingkat advance ya, karena saya hobi. Saya hobi apapun, walaupun tingkat advance tetap saya baca. Ya. Seperti itu. Tapi kalau seperti contohnya ya, untuk membuat Arduino untuk buka tutup portal rumah, terus robot itu tidak terlalu. Ya. Reaktansi kapasitor aja jarang. Kapasitor induktor itu jarang dipakai. Tapi ada kalanya begini, Arduino-nya itu yang Anda pakai itu rusak. Ya, rusak. Terus ya gampang, kalau rusak ya udah rusak, beli lagi. So Arduino itu harganya sekitar 50 ribuan. Ya, 100 ribu, ada 150 gitu ya. Relatif murah kan Arduino. Tapi kalau Anda mampu memperbaiki sendiri, Arduino itu kapasitornya. Nah, maka Anda paham itu tadi. Gitu, ya. Kapasitor nilai sekian nggak ada. Sebaiknya saya ganti sedikit lebih gede atau malah lebih kecil. Nah, itu Anda paham untuk ganti. Kapasitor itu apa? Gitu. Ya. Jadi saya mungkin bisa saja nggak memperkenalkan induktor dan kapasitor, tapi sekali lagi bahwa IoT itu adalah mata kuliah atau materi yang mekatronika, dan elektronika. Harusnya saya juga memberikan mekanika, tapi pengetahuan mekanika saya kurang ya, apalagi di desain torsi. Jadi nanti sangat fisika banget. Akhirnya saya ambilnya elektronika, pemrogramannya saja, gitu. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah ini bentar, ini saya akan gini aja ya, ini untuk mengisi. Kalau ada pertanyaan saya akan share lagi dari buku Mark ya. Dari buku Mark, bentar saya share dulu. Dari buku Mark. Bisa lihat ya. Ini adalah bentuk Arduino ya. Arduino Uno. Ini ada pin-pinnya ya. Ini adalah pin, deretan pin power ya. Ini untuk reset ya, ini apa nanti bacaannya? IO referensi ini digunakan untuk ini. Kalau nanti gunakan analog ya, akan dapat ketahanan nilai tegangan stabil ya. Ini terus ini 3,3 volt, tadi saya katakan ya, mau pakai yang TTL atau pakai CMOS 3,3 volt. Nah ini kalau pakai 3,0 volt bisa dipakai dari sini ya, diambil dari sini ya. Ini ground ya, ini P-in, ini tegangan masukan ya. Terus ini analog, ini masukan analog. Jadi Anda kalau pakai potensiometer itu adalah resistor tapi yang nilainya bisa diubah-ubah. Jadi biasanya dipakai untuk volume radio atau setelan gas gitu.
Terus kalau yang ini adalah sumber tegangan untuk si Arduino, ya. Sumber tegangan untuk Arduino. Oke. Sumber tegangan untuk Arduino. Terus, nah ini port-port yang berbagai ini digital pin. Kalau yang tadi ini analog, yang di bawahnya analog ya, analog input, ini digital. Nah, yang A tanda ini, tanda seperti gelombang, ini PWM ya. Ini khusus untuk PWM. Jadi PWM nanti ada sambungkan ke sini, ke yang ini. Ini. Contohnya yang pakai PWM adalah motor servo. Kemarin sudah saya simulasikan ya di Tinkercad itu motor servo itu pakai PWM. Jadi ini saya menggunakan yang di sini. Ya, terserah mau pakai kaki 11, 10, 9, 6, 5 atau 3. Ya, ini. Terus kalau yang bukan PWM bisa semua, bisa bebas. Terus ini TX sama RX, ini TX itu transmisi, RX itu receive. Ini bisa digunakan untuk komunikasi data. Jadi nanti TX sama RX ini Anda bisa sambung ke radio, perangkat pemancar, Wi-Fi misalkan gitu. Jadi si Arduino ini bisa mengirim data, ke perangkat Arduino yang lain atau ke perangkat komputer, gitu. Anda bisa membuat apa Arduino itu ditaruh di atas balon, ya. Terus ini TX sama RX ini dikasihin transmitter, terus balon itu dilepas ke luar angkasa, ke udara ya. Itu kalau ada lombanya namanya lomba kombat. Kombat itu singkatan dari kontes muatan balon atmosfer ya. Nanti si Arduino ini perangkat yang ini kaki 2 sama kaki ke-13 ini bisa disambungkan ke sensor udara. Entah mau mengukur suhu atau kelembaban misalnya begitu ya. Ini seperti itu, mengukur suhu atau kelembaban gitu. Nanti si Arduino ini akan mengirim data ke komputer kita ya melalui perangkat namanya LoRa. LoRa itu singkatan dari long range. Low itu long range. Low itu low power. Ra itu radio. Range. LoRa itu low power range. Jadi LoRa itu adalah perangkat radio untuk komunikasi data dengan power sekecil mungkin, tapi jaraknya bisa sejauh mungkin. Paham ya? Jadi seperti satelit modelnya. Jadi mungkin kalau Anda punya orang tua atau paman gitu, bisa silakan ditanya, Om, kalau brik-brikan itu ngebrik radio, itu kalau orang dulu itu suka maling ngejam. Ngejam itu ditimpa gitu. Berarti itu jahat ya. Jadi saya sedang ngomong sama Anda pakai radio, tapi ditimpa. Jadi dengan radio pemancar yang lebih gede sehingga suara saya ketindih. Sehingga komunikasi menjadi terganggu. Nah, itu sudah nggak berlaku era-era seperti itu. Justru era sekarang itu bagaimana caranya berkomunikasi atau mengirimkan data ya atau berkomunikasi dengan power sekecil-kecilnya ya sekecil-kecilnya tapi dengan jarak sejauh mungkin gitu. Paham ya? Jadi tidak lagi gede-gedean power gitu ya. Kalau dulu iya tahun berapa ya? Tahun 80-an masih ya. Tahun 70-an saya TK itu aja sudah banyak orang main begitu. Saat TK belum sekolah malah masih era radio tabung. Kenapa kok saya tahu? Bukan saya pernah bikin enggak ya. Sebelum TK ya saya belum bikin, tapi saya sudah kenal radio tabung. Bahkan kesetrum radio tabung juga termasuk sering. Karena paman saya itu dulu ikut orari sejak tahun 74 gitu. 1974 sampai sekitar 78 sebelum saya pindah Papua. Itu orang kalau ngebrik itu suka liar. Jadi main tindis power gitu. Kalau sekarang sudah nggak tahu masih ada apa tidak, tapi itu sikap yang tidak sikap nakal lah gitu, yang jahilin orang gitu. Kalau sekarang eranya yang dikatakan jagoan itu adalah mampu berkomunikasi dengan power setidak-tidaknya. Jadi low power range, maka disingkat LoRa. Ya.
Nah, ini ada 14 ya, digital out, in dan out, pin. 0, ada pin 0 sama 13. Terus kalau ini adalah LED indikator, jadi kalau dia ada komunikasi data ini, maka ini bersedih-sedih. Ya. Terus ini adalah USB chip, ini USB ya. Ini untuk mereset ya. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jadi seperti itu Arduino Uno. Jadi saya tadi jelaskan dari buku Mat yang sudah saya share ke kalian. Ada pertanyaan? Ini sayang ya, materi begini ini dibuat permatasari ya, kalau sehingga tidak bisa praktek. Tapi kembali kepada kalian juga. Kalau kalian pengen praktek ya tetap aja bisa praktek. Tapi nanti kalau memang kalian mau praktek, ini silakan aja nanti diskusinya bisa di WA. Pak, saya tanya ini saya udah coba begini kok nggak jalan, kenapa? Silakan, nggak apa-apa. Nah, ini saya tunjukkan buku yang sudah saya punya, Kado Mekum tadi. Ini karangan Watito. Yang teknik digit tidak saya bawa ya, ada di rumah. Bukunya sudah lecek, warnanya sudah nggak putih lagi, ya. Warnanya sudah nggak putih lagi. Ini punya saya. Ini edisi kedua. Ini punya saya yang kedua. Saya dulu punya edisi pertama sebelum ini. Terus dipinjam teman, hilang. Ya, dipinjam teman nggak balik, hilang. Terus saya beli lagi. Yang aslinya yang saya dulu punya itu edisi pertama. Warnanya kayak coklat celana pramuka. Ada kok di ini edisi pertama. Tapi saya tidak merekomendasikan Anda beli edisi pertama. Kenapa? Yang di edisi kedua ini sudah saya baca semua. Di sini ada bagaimana mengenai solar cell, ya, panel surya juga ada di sini, ya, ada Mekum elektronika ini. Jadi kalau bagi yang hobi elektronika ini tidak rugi. Ini bahkan sudah ada selipan tulisan coret-coretan saya ya, coret-coretan saya. Oh ini bisa, ini adalah coret-coretan saya. Kita belajar sendiri, belajar mengenai sinusoid ya, seperti ini. Semoga kelihatan jelas di kamera. Ini adalah coret-coretan juga. Bisa memang kalau sedang nganggur, senang baca-baca dan coret-coret ini. Nah ini dari internet ya, dari Wikipedia, PLL Phase Lock Loop. PLL ini digunakan untuk sistem radio FM ya. Phase Lock Loop. Jadi Phase Lock Loop itu digunakan untuk mengunci fasa dari radio FM. Ya, seperti itu. Masih ada lagi catatan saya waktu SMP juga, saya lupa naruh di mana. Buku waktu SMP itu juga ada. Ya. Dulu sebelum saya nikah itu malah buku saya rapi ya. Jadi di rak saya itu yang elektronika saya jejer. Bahkan saya campur dengan buku almarhum ayah saya. Almarhum ayah saya juga suka nulis-nulis, ngumpulin skema elektronika. Jadi saya elektronika itu tidak membatasi diri. Oh Arduino gitu. Arduino itu baru-baru sekarang ini. Saya jauh sebelum Arduino, masih analog, ya, masih elektronika analog.
Oke, sampai sini ada pertanyaan? Iya Pak, izin bertanya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramzi Sumbang dari Universitas Kota Nagang Tirtayasa, program Permatasari dari jurusan Pendidikan Teknik Mesin. Jadi bertanya Pak, untuk Arduino Uno itu kan sebuah board IoT ya Pak ya. Nah itu apakah prosesornya itu ada di board tersebut? Apakah nanti yang mengolah datanya itu di komputernya itu Pak? Ulang tulisannya enggak apa dipakai ditulis saja. Arduino kenapa tapi Arduino tapi selanjutnya enggak ini. Tolong ditulis di chat aja. Di chat sudah saya. Oh, sudah ada. Oke. Aduh. Arduino yang bagian prosesornya yang mana? Oke, prosesornya yang mana? Oke, saya tunjukkan. Saya tunjukkan. Bentar ya, saya tunjukkan. Yang mana sih prosesornya di Arduino? Iya Pak, yang mengolah datanya itu bagian apa Pak? Prosesornya ini, Atmel, yang panjang ini. Tapi tidak selalu panjang, Mas. Ini kebetulan bentuknya yang sudah yang baru. Ini Atmel Atmega berapa ini? Atmega 328 Atmega 328 ya. Ini, yang ini prosesornya ini. Oh, ini jantungnya. Itu Pak ya? Iya, ya. Nah, prosesnya di dalam sini. Nah, ini tidak bisa dikatakan prosesor, Mas, karena ini adalah microcontroller, ya. Microcontroller itu prosesor sekaligus RAM. Ada RAM, ada ROM. Itu semua ada di dalam sini. Gitu loh. Ya. Oh, jadi ada RAM. Microcontroller itu adalah ada RAM, ada ROM. Beda sama prosesor, ya. Beda sama prosesor, ya. Seperti itu. Iya, Pak, terima kasih. Ini kebetulan panjang ya bentuknya ya, tapi ada yang nggak panjang. Ada yang nggak panjang prosesornya. Bentar, nanti kita tak tunjukin lagi kalau mau ini kita tak cariin contoh yang baru ya, Arduino. Yang enaknya bisa dicopot dengan mudah. Kalau rusak bisa diganti dicopot dengan mudah. Bentar, Arduino Uno. Cariin gambar yang nggak panjang. Nah, ada. Apa ya? Oh, ini. Nah, bisa nggak ya saya ini? Ya. Ini enggak agak lama memuat gambarnya ini loh. Oke. Nah, asin aja. Alah. Dan mana tadi ini? Tap. Apa sih? Nah, kalau sudah lihat ya, ini adalah bentuk Arduino juga. Agak berbeda. Ini prosesornya ini. Ya. Ini kalau nyopot harus pakai solder khusus, solder uap.
Oke. Ya, tapi kakinya semua ini sama. Bagus mana gitu. Kalau mau bisa dicopot-copot ya bagus yang tadi, yang gede, yang kuno gitu. Jadi tidak selamanya yang baru itu bagus. Kalau ininya ada dua cara, ini nanti bisa dapat ini nanti dibawa ke toko HP, toko handphone, jadi ini. Lihat ya, ini yang kecil nih. Mana tadi? Nah, ini kecil ini. Ini prosesornya, harganya. Bandingkan yang ini chip USB. Chip USB dengan itu bersama atau malah bahkan lebih gede ini, sedikit lebih gede ini, USB. Bisa Anda bayangkan ya, ini bisa Anda bayangkan chip USB ini Arduino ini semakin kesini, itu semakin fabrikasi kecepatannya semakin kecil. Tapi ini tetap Arduino Uno-nya tetap dibuat sama dengan yang kuno. Tapi di sini menjadi lebih kecil. Sehingga bisa dilihat ini menjadi lebih sepi. Ya, lebih sepi tidak ramai yang kuno itu. Bagus mana? Sama saja. Ya. Bagus mana? Jawabannya sama saja. Sama. Hanya untung mana kalau saya lebih senang yang kuno. Kalau diganti tadi itu bisa mudah diganti, ya. Kalau yang tadi dicabut, ada softnya dicabut. Tapi kalau ini tidak mudah, ini pakai solder uap. Ini namanya SMD. SMD itu singkatan dari Surface Mounted Device. Mounted itu dimuat, mounting ya, mounted device. Surface itu permukaan. Jadi yang ini solder di permukaan papan ini, SMD. Ciri khasnya itu adalah menggunakan solder uap. Ya. Tahu solder uap ya? Nah, kira-kira seperti itu. Jadi sudah saya tunjukkan ya, papannya Arduino sendiri Uno itu sama, tapi prosesornya lebih kecil secara fisik. Gitu. Bagus mana ya sama aja sebenarnya, sama saja. Cuman kalau untuk diganti-ganti ya enak yang kuno. Gitu. Jadi kalau saya itu kadang-kadang tidak selamanya yang baru itu lebih baik daripada yang kuno. Ya. Bahkan kalau sekarang itu rangkaian SMD itu lebih ribet. Saya sendiri nggak punya solder uap dan saya tidak punya keterampilan untuk menyolder uap. Ya. Sedikit berbeda pada solder uap dengan solder biasa. Solder biasa saja saya juga nggak pernah rapi. Kan kadang-kadang kalau udah nyolder bikin radio nggak rapi. Saya kasihin ke ayah saya dulu almarhum. Saya pasang dulu. Saya pasang ke tempat-tempatnya dulu. Terus ini tolong rapiin. Gitu. Baru ayah saya nyolder dan rapiin. Kalau ayah saya itu main radio, main elektronika itu nggak telaten, nggak teliti, sehingga sering gagal. Kalau saya juga gagal, tapi gagalnya itu solderannya nggak bagus. Gitu. Keterampilan saya tidak, motorik halus saya nggak bagus. Motorik halus saya. Kalau ayah saya motorik halusnya masih bisa, masih bagus. Tapi untuk berpikir keteliti itu yang kurang. Gitu. Oke. Ada pertanyaan? Lainnya? Silakan, ada yang mau ditanyain di ini? Di chat juga nggak apa-apa, silakan di chat saja nanti saya. Ada? Ada lagi? Sudah cukup? Saya berharap kalian ini ya, kalian punya ini ya, punya akun atau membuat akun di Tinkercad ya, Tinkercad. Ada saya lupa namanya yang harus di-download.
tapi saya nggak punya karena laptop saya lagi penuh. Saya lagi malas untuk download software. Jadi saya cari yang online aja. Ada sih yang download simulator tapi tidak online. Kalau yang di internet yang online. Jadi harus bikin akun. Kalau yang ini di-download, ada yang di-download. Oke, ada pertanyaan? Ini saya batasin sampai jam 3 ya, ini jam 14. 49 harusnya 14.40 sampai 14. Ini apa? Google Meet-nya itu saya buat sampai jam 15. Oke, ada pertanyaan? Ayo, lainnya. Ada masih bingung? Oke, sebelum saya akhirin, silahkan yang mau nyalakan videonya, kameranya, kita masuk lagi, saya kasih kesempatan lagi untuk yang apa, yang belum selfie, ya. Saya kasih kesempatan yang belum selfie. Yang belum selfie ada? Ini saya mau selfie lagi. Untuk cadangan saya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ini apa nih? Dari ngebaca. Oke, nggak apa-apa. Tapi silakan aja di screenshot aja. Apalagi ada bukti saya di sini, screenshot aja untuk anu. Ini Mbak Sawitri ya. Mbak Sawitri, silakan aja di screenshot aja untuk bukti kehadiran Anda. Masih ada pertanyaan lagi?
Pak, mau nanya, buat absen jadinya Ya. gimana ya Pak linknya Pak? Apanya? Absen Pak, absensi Pak. Absen silakan nanti yang di screenshot itu di-upload ke e-learning. Bisa akses ke e-learning nggak? Belum Di-upload ada ke e-learning. sepertinya di learning Pak. E-learningnya Submission-nya kelas belum yang ada. Hah? e-learningnya kelas yang IoT Permatasari di situ. Iya, Oh, ada iya sih. kan di situ tempat. Ada Pak, cuma mungkin beda kelasnya aja yang di Enroll Vio. Di e-learning ya, bentar. Mana nih? Oh, lagi nggak buka e-learning saya. Nanti saya tampilannya. Sudah saya sediakan kok di e-learning. Iya kayaknya beda yang di enroll Pak. Karena sebelumnya IoT-nya udah di enroll duluan. Jadi kemarin nggak lihat ada kelas yang baru Pak. Kalau yang Permatasari, yang bukan mahasiswa UPN, saya kasih e-learning-nya khusus di-nya. Di apa? Untuk meletakkan juga saya sendirikan. Mana ini? Agos AED benar. Oh. Oh. Oh, berarti ini e-learning-nya kenapa ini bisa? Oke. Yang di Permatasari udah bisa kelihatan ya? Sudah Pak. Yang bisa di Permatasari sudah bisa ya? Sudah, Pak. Kelihatan ya? Ya, Sudah Pak. Sebenarnya saya bikin satu aja. Kalau di e-learning ini tidak dipisah gitu. Depannya di e-learning ini antara Permatasari sama bukan dipisah. Loh, toh harinya sama kok. Ya udah nanti yang tidak Permatasari saya akan izin lagi Pak. Yang kemarin kan itu soalnya belum masuk yang baru, maksudnya yang ada Permatasarinya, yang IoT yang Permatasarinya. Jadi yang kemarin nggak naruh absen Pak. Apakah boleh ditaruh sekarang Pak? nggak apa-apa. Nggak, saya mau nanya. Yang nggak ikut Permatasari itu bisa buka e-learning-nya di Permatasari nggak? Bisa, ini barusan enroll Ada Pak. nggak di sini? Barusan banget bisa enroll. Bisa Pak. Oke, kalau bisa dimasukkan ke situ aja absennya. Baik Pak. E-learning itu kan cuma e-learning aja. Ngapain harus dipisah-pisah gitu loh. Malah saya ribet malahan. Gitu. Itu kadang-kadang UPN tuh, aduh, yang gampang dibuat ribet gitu. Course-nya itu kan cuma satu, mau Permatasari atau tidak itu kan sebenarnya kan itu kan program ya kan. Oke, ada lagi pertanyaan? Materi kan saya akhirin ya. Ini jam 14.58 di laptop saya. Dengan demikian saya akhirin. Terima kasih atas rekan-rekan. Absennya silakan dimasukkan di dalam e-learning yang Permatasari. Saya hanya ke satu e-learning yang Permatasari yang dicari tidak ini. Ya. Kalian pada bisa masuk ke e-learning Permatasari ya. Di satu juga. Gitu. Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih, Pak. Sampai ketemu minggu Terima kasih, depan, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Ya. Arigatou gozaimasu, Pak.
Doitashimashite. Wibu. Selamat siang, Pak.